Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu bihaqqi sayyidil mursalin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ziyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'idja rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya cintai pengatur waktu, pemindah acara, strip miring protokol, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan ditambah-tambah kemuliaannya. Dan yang saya hormati guru saya pribadi, Sahibul Majlis Al-Habib Reja bin Faisal Jamalulain dan Habib Haikal bin Abu Bakar Al-Hirid. Beliau adalah guru saya pribadi, beliau yang mendidik saya, beliau yang memberikan ilmu kepada saya. Kita doakan para habaib ini mudah-mudahan dimenangkan di setiap perjuangannya, amin. Diberkahkan di setiap harokat-harokatnya, amin. Dan mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh yang menjoliminya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan-santriawati umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita ke hadrat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat rohani dan jasmani, sehingga berkat nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini berkat karunia dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kalau pertolongan datangnya dari manusia terkadang bisa menggoyahkan keimanan kita, betul. Tapi saudara-saudara, kalau pertolongan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi pertolongan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada keharibaan baginda alam, yakni penerjang kebatilan, pemberantas kejaliman, yang telah membawa kita dari jalan dhalalah menuju jalan hasanah, dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada malam hari ini Allah tanamkan bais di hati kita. Apa itu bais, saudara-saudara? Bais itu adalah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, dorongan yang mengguncangkan hati, dorongan yang menggelisahkan jiwa, dorongan sang pemilik hati agar kita segera bergegas kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bais
adalah dorongan yang kuat, dorongan langkahan kaki kita menuju majlis taklim yang mulia ini. Dan dengan adanya bais itulah langkahan kaki kita dari rumah menuju majlis taklim, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan setelah pulangnya dari majlis taklim, Allah ampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian berbahagia. Apa rahmat Allah yang paling besar, saudara-saudara? Dalam ayat tersebut rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Menurut Abdullah bin Abbas, rahmat Allah yang paling besar adalah ilmu, sedangkan Al-Quran sumber daripada ilmu. Saudara-saudara, terus rahmat Allah yang paling besar dalam ayat tersebut, saudara-saudara, apa rahmat Allah itu, saudara-saudara? Sebagaimana ulama-ulama menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, bi kutubi tafsir al-mahsyurat al-ma'rufat, para ulama menjelaskan dalam kitab tafsir Jalalain, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ma'ali wa Tanjil, dalam kitab tafsir Madarik wa Tanjil, rahmat Allah yang paling besar sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah aku utus engkau Muhammad terkecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam, saudara-saudara. Makanya dengan adanya rahmat Allah, dengan adanya Nabi Muhammad, hendaklah kita bergembira, hendaklah kita berbahagia dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penduduk alam jagat raya, penduduk langit, penduduk bumi, penduduk langit, hilman, wildan, malaikat, bidadari, bergembira dengan adanya rahmat Allah, bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk bumi, saudara-saudara, binatang melata, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, mereka bergembira dengan adanya rahmat Allah yang paling besar, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mereka bergembira, kalian bergembira, saya bergembira dengan adanya rahmat Allah, dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, seluruh penduduk alam jagat raya bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Saudara, seekor binatang yang tidak punya akal, yang tidak punya otak, saudara-saudara, mereka bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seekor anjing yang tidak punya otak, yang tidak punya akal, bergembira dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada manusia mengaku umat Rasulullah, mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bergembira dengan adanya Maulid Nabi, tidak bergembira dengan adanya Rasulullah, mereka manusia bisa dikatakan lebih anjing daripada anjing, saudara-saudara, betul? Tidak sedikit acara Maulid Nabi dihalang-halangi, betul? Dijegal, betul? Diintimidasi, betul? Kurang ajar, biadab. Lanjut, saudara. Batu yang tidak punya akal, batu yang tidak punya otak, saudara-saudara, mereka bergembira dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan burung-burung ikut bersukaria, bernyanyi saking bahagianya karena ingin akan dilahirkannya seorang manusia yang mulia, khairul wafa wa bahra safa, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu yang tidak punya akal, yang tidak punya otak bergembira. Ini ada umat Nabi mengaku beriman kepada Nabi, tapi mereka menghalang-halangi maulid.
menghalang-halangi peringatan Maulid Nabi. Saudara-saudara, mereka tidak bisa diragukan lagi. Hajar fauqal hajar, batu di atas batu, saudara-saudara. Betul? Saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia, betul? Bahkan ketika menjelang detik-detik dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, tidak sedikit fenomena yang terjadi di luar otak manusia, di luar akal manusia, saudara-saudara. Ketika menjelang detik-detiknya dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aras berguncang keras, betul? Para malaikat turun ke bumi, saudara-saudara. Pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, saudara-saudara. Kenapa? Karena akan dilahirkannya seorang manusia yang mulia, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu, menjelang detik-detik dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abroha, betul? Allah binasakan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Baitullah, saudara-saudara. Maka pada hari itu disebut lahir Nabi itu pada tahun gajah, saudara-saudara. Bahkan bukan hanya itu, saudara-saudara, api yang disembah oleh kaum Majusi ribuan tahun tidak pernah padam. Pada saat itu Allah padamkan, saudara-saudara, karena akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara. Untuk apa Rasulullah SAW diutus ke alam dunia, saudara-saudara? Untuk menyampaikan syariat, saudara-saudara, supaya iman, takwa, ilmu, dan syariat nyampai kepada kita, saudara-saudara. Betul? Betul? Tapi tidak sedikit, saudara-saudara, yang menghalang-halangi maulid Nabi, betul? Yang menghancurkan syariat Islam, tidak sedikit, betul? Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menghalalkan segala cara, membuat peraturan seenaknya yang di luar syariat Islam, betul? Itu oknum adalah oknum kurang ajar, biadab, saudara-saudara. Luar biasa. Mana syariat Islam yang mereka usik? Kemarin ibu tahu, dan pada saat ini pun musim corona, betul? Betul? Apa itu corona? Ibu tahu corona? Anu morongkol tina calana. Luar biasa. Corona itu. Musim corona, tidak sedikit umat Islam yang dicegah untuk beribadah. Betul? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, mereka larang, betul? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Biadab atau tidak, saudara-saudara? Kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Saudara, dan waktu kemarin, waktu PSBB, terus PPKM, betul? Syariat Islam banyak yang diatur oleh oknum-oknum yang tidak tahu ilmu, yang tidak tahu syariat Islam, betul? Bahkan tidak sedikit masjid-masjid sholat di jarak, betul? Sholat menggunakan masker, betul? Sholat disemprot pakai air alkohol, betul? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Saudara, saya mau tanya, di dalam syariat Islam mau sholat ke masjid terus di jarak, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Melanggar aturan Allah tidak? Melanggar aturan Allah tidak? Sekarang saya mau tanya, di dalam sholat laki-laki ketika melaksanakan sholat memakai masker, itu apa? Menghalangi anggota sujud, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, kenapa kalian lakukan? Kenapa kalian takut dengan aturan pemerintah yang di luar syariat Islam, saudara-saudara, betul? Masya Allah, tabarakallah. Salat di jarak, pakai sorban 2 meter, imamah tinggi 7 meter,
sholat di depan, di jarak. Cie, kadal kebon tuh kiai. Luar biasa. Kita kan dengan daya apa? Kita akan menjaga. Ini musim penyakit. Kita menjaga kesehatan. Musim penyakit, saudara-saudara. Saudara-saudara ingat, di dalam sholat ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku aku pasrahkan untuk Allah Tuhan semesta alam. Betul? Jadi kenapa mesti takut dengan corona? Mesti takut dengan penyakit? Saudara-saudara, andai kata ada manusia yang mati di dalam masjid karena penyakit corona, itu mati syahid, saudara-saudara. Betul? Takbir. Sedangkan mati syahid di dalam masjid dalam keadaan sholat, itu adalah kematian yang kita inginkan. Betul? Mati dalam husnul khotimah, keadaan husnul khotimah, itu adalah kematian yang kita inginkan. Betul? Lalu kenapa kalian lakukan? Luar biasa, saudara-saudara. Bahkan kalau sampai terjadi kemarin Jumat mau dibikin 2 shift, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Di luar syariat Islam atau tidak? Melawan syariat Islam atau tidak? Saudara, kemarin kalau sampai terjadi Jumat dibikin 2 shift, saudara-saudara. Shift pertama jam 12, shift kedua jam 1. Itu pun tergantung nomor handphone. Kalau nomor handphonenya genap, jam 12 Jumatnya. Kalau nomor handphonenya ganjil, jam 1. Sejak kapan sholat diatur oleh nomor handphone? Kurang ajar, biadab. Luar biasa, saudara-saudara. Menyimpang atau tidak dalam syariat Islam? Menyimpang atau tidak? Umat Islam mau ngadain maulid banyak dicegah, betul? Banyak diintimidasi, betul? Banyak diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan diancam mau mengadakan maulid, saudara-saudara. Kurang ajar. Tapi kenapa ketika mau datang tahun baru, mau datang hari Natal, PPKM dibatalkan, saudara-saudara? Luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Luar biasa atau tidak? Hei, para aparat pemerintah, ini adalah negara mayoritas umat Islam. Jangan seenaknya kalian mengatur umat Islam, saudara-saudara. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Tuh, syariat Islam banyak diacak-acak. Apa perlu saya sampaikan seperti ini? Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Kami sebagai pendakwah, sebagai dai, para habaib, para ustadz, tugasnya menyampaikan apa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Betul? Kalian mau terima atau tidak, yang penting kewajiban kita menyampaikan syariat Islam, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Masya Allah, ini negara Islam, tapi kenapa selalu umat Islam yang disudutkan? Betul? Bahkan umat Islam dihina, umat Islam diintimidasi, betul? Agama dihina, Al-Quran dihina, betul? Bahkan mereka tidak takut, Allah pun mereka hina, betul? Kemarin ada seorang jenderal yang bikin statement apa? Allah itu bukan orang Arab, Tuhan itu bukan orang Arab. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Itu jenderal biadab. Allah disamain sama manusia, saudara-saudara. Luar biasa, kurang ajar. Untuk apa? Supaya keimanan umat Islam itu lemah. Betul? Mengganggu keimanan umat Islam, betul? Mengganggu akidah umat Islam, menghancurkan tauhid umat Islam, betul? Luar biasa, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Ada kemarin menteri, saudara-saudara, seorang menteri, perlu saya sampaikan, perlu saya katakan, saudara-saudara. Ada salah satu menteri yang ingin melegalkan zina, saudara-saudara. Di kampus, di sekolahan, mereka ingin zina itu dilegalkan, betul? Kurang ajar atau tidak itu menteri? Kurang ajar atau tidak? Sekarang menurut hukum Islam, berzina itu dosa atau tidak? Dilarang atau tidak oleh Allah?
Dilarang atau tidak oleh Allah? Kalau ada orang walaupun mereka menteri menghalalkan permaksiatan, menghalalkan zina, wajib kita lawan, betul? Siapapun mereka, kami tidak akan pernah takut melawan mereka, betul? Sekali hak itu hak, sekali batil itu batil, betul? Walaupun kami harus mati bersimbah darah, saudara-saudara, betul? Jadi jangan kalian takut. Para ulama, kiai, sampaikan apa yang hak itu hak, yang batil itu batil, betul? Jangan kalian takut. Jangan mau dibongkar oleh pemerintah. Saudara-saudara, luar biasa. Ini sekarang udah apa? Politik mereka itu modernisasi agama. Luar biasa. Dimodernkan agama, saudara-saudara. Kurang ajar. Bahkan tidak sedikit ulama, kiai memiliki pondok pesantren mengadakan peringatan Maulid Nabi pakai goyang TikTok di atas panggung. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Biadab atau tidak? Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Gambeng si aing gigi ledek dipentar ku aing tutung hulus ya kabeh. Masya Allah. Lain lalagaan gigi ledek baca ceramah gitu. Sampaikan benar. Tidak sedikit kiai mengadakan acara maulid pakai goyang TikTok. Yang goyang TikTok itu ibu-ibu, laki-laki yang lain mahram dan perempuan yang lain mahram, adanya di pondok pesantren. Kurang ajar. Biadab. Siapapun kiainya, siapapun dainya, kalau di luar syariat Islam, kalau di luar hadis para ulama, itu perlu kita lawan, betul? Perlu kita sampaikan, saudara-saudara. Jangan takut. Ketika saya tegur, antum kenapa Maulid Nabi pakai goyang TikTok? Dengan alasan apa? Oh Pak Ustadz, itu kan parodi. Jadi siksaan TikTok ini seperti ini. Ketika ada yang melaksanakan, perempuan goyang TikTok, melakukan goyang TikTok, nanti di akhiratnya bakal seperti ini. Ujungnya menangis. Bu aing dijawab kieu. Bu, cek maneh kieu iya. Iya daging bagong teh haram. Haram tuh Bu, daging bagong. Dilebok ku kiai leuwih haram tuh. Begitupun TikTok. Ongkoh manehna nyebutkeun haram, tapi ku manehna dilakukeun. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara-saudara, dan belum lama kejadian seorang dai kondang, saudara-saudara, mengadakan peringatan Maulid Nabi pakai goyang dangdut, betul? Dengan artis ternama, betul? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala Nabi. Siapapun mereka, siapapun kiainya, mau dai kondang, dai kandang, dai ondangan, sebodoh amat. Tak peduli aing. Nah, lawan syariat Islam, sikat. Lain sikat jelmana, sikat ku hadis mana dalilna. Buka kitabna. Lamun aya kitab anu ngameunangkeun Maulid Nabi bagi goyang dangdut berarti aing nu bodoh. Tapi lamun eueuh dina kitab datang kurak sia anu goblok. Masya Allah, tabarakallah. Kiai, hati-hati Bu. Nih, dan belum lama kemarin, betul? Ada kiai yang menghamili 14 anak santriawati, betul? Saudara-saudara, itu bukan salafi, saudara-saudara. Itu adalah ajaran Syiah. Kiainya kiai Syiah. Dari tahun 2016 sampai 14 santri hamil, sampai melahirkan, sampai punya anak. Artinya mereka ajaran sesat, ajaran Syiah. Saudara-saudara, betul? Dengan berkedok pondok pesantren, kurang ajar atau tidak? Akhirnya pondok pesantren semuanya ke bawah-bawah, betul? Wah, takut di pesantrenin, nanti anak kita diperkosa sama kiainya, goblok. Luar biasa. Emang anak hayang main perkosa baik? Luar biasa. Ingat, itu bukan salafi, itu bukan pondok pesantren, tapi itu ajaran Syiah yang berkedok pondok pesantren. Jangan tertipu daya, betul? Karena dengan berbagai macam cara orang-orang Syiah ingin menghancurkan akidah umat Islam, betul? Luar biasa, saudara-saudara. Masya Allah. Makanya jangan aneh, Gunung Semeru meletus, betul? Garut banjir bandang, betul? Luar biasa, saudara-saudara. Akibat apa? Akibat ulamanya yang diam terhadap kejoliman, saudara-saudara, betul? Luar biasa. Ini kan ulama, dai kondang, luar biasa ngajinya, ahli nahu, ahli sorok, manteknya
asak luar biasa. Terus semua kan neraka goblok, emang neraka boga bapak sia. Kiai, ingat saudara-saudara, walaupun dia tinggi ilmu, kalau menggunakan ilmu itu apa? Tidak sesuai dengan syariat Islam, akan celaka dirinya, betul? Karena ilmu tidak menjamin keselamatan manusia, saudara-saudara, betul? Kalaupun bangkatnya itu ulama, kiai dari kondang, walaupun berilmu, tapi kalau ajarannya salah, menyesatkan, tetap diungsapkan neraka, betul? Luar biasa, saudara-saudara. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sehingga ada ya, masukkan pesantren ibu-ibu orang dia guru taliti, benar? Benar. Sehingga ada ilikran guruna, benar. Naon bu, surga malain jeung kiai, lain jeung ustad, atuh aing ngeunaheun lamun sejamin surga ku Allah meureun. Geus tinggal asup surga, santri boga magahan eukeur, tapi ilmu teu ngajamin kana keselamatan manusia, benar. Luar biasa. Kalau ulama dilihat dari keilmuannya, saudara-saudara, manusia dilihat dari keilmuannya, iblis lebih tinggi daripada manusia ilmunya, betul? Iblis lebih tinggi daripada malaikat ilmunya, betul? Tapi iblis dijerumuskan ke lembah api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena menggunakan ilmunya, saudara-saudara, dipakai sombong, betul? Tidak mau tunduk dan tidak mau sujud kepada Allah dan tidak mau sujud kepada Adam. Makanya iblis celaka. Begitupun manusia, saudara-saudara, hati-hati. Orang alim yang memakai ilmu tidak sesuai dengan syariat Islam, mingkobli ubah diluasan, saudara-saudara, disiksa sebelum orang kafir yang menyembah tapekong, saudara-saudara, betul? Makanya hati-hati nih pemuda, pemudi, hati-hati, jaga syariat Islam, pertahankan akidah kalian, betul? Jaga aurat kalian, betul? Hati-hati, ini terutama di kalangan perempuan nih, hati-hati menjaga aurat. Iya mah kadang-kadang pan ibu-ibu kuari lain mengajarkan anak teh ke pengajian, ke pesantren, kalah ngajarkan goyang TikTok, benar? Nini make street, make legging goyang TikTok di hadapan kamera, benar? Eta aya ini kudu aya dia, aya mana ini mana? Lamun aya orang cekek babarengan hayu. Luar biasa, saudara-saudara. Haram perempuan berlenggak-lenggok di depan kamera, auratnya pengen dilihat oleh laki-laki yang lain mahram. Haram, saudara-saudara, haram. Itu politik orang Yahudi untuk menghancurkan akidah Islam, betul? Hati-hati, aing kadang-kadang bingung ka awewe zaman ayeuna, luar biasa. Mana awewe, mana careuh. Luar biasa. Buuk ayeuna kolot-kolot umur 40 tahun di Bereuman, benar? Di Hejoan, benar? Di Konengan, benar? Jahean usia sekalian. Luar biasa, saudara-saudara. Masya Allah. Pakai celana pakai celana legging, benar? Pakai celana street, benar? Pakai baju you can see, benar? Luar biasa, ibu-ibu pakai baju you can see, di depannya tulisan you can see, artinya you, kamu, can, boleh, see, melihat. Tidak ada tertulis kamu boleh melihat, kurang ajar itu. Luar biasa, saudara-saudara. Hati-hati, wabil khusus kaum wanita, hati-hati, harus pandai-pandai kalian menjaga aurat, karena sesungguhnya seluruh yang ada di anggota perempuan itu adalah aurat, betul? Luar biasa, hati-hati menjaga aurat, karena tidak bisa menjaga aurat tidak sedikit perempuan yang menjual kehormatannya, betul? Tersaletik jelema loba jablay, bener? Nyaho jablay, nyaho dongdot, nyaho dongdot. Lamun di ditu mah di Purwakarta seng-seong dongdot, tukang ngajualan barang atah. Akibat naon? Akibat lepas kontrol daripada orang tua, betul? Akibat kurang didikan agama, betul? Tersaletik awewe anu merosot akidahna sehingga ngajualan barang atah, loba nu jadi dongdot, benar? Iya pengalaman jeung kula, Bu. Kula arek ceramah ke daerah Rangkas Bitung, eureun di lampu merah di Rangkas Bitung, tiba-tiba jam 12 kapeutingan arek ceramah ke Rangkas Bitung, jam 12 di lampu merah eureun, Bu, aya awewe geulis di lampu merah, awewe geulis nyamperkeun, geulis orang dia mah eueuh, geulis pokona mah, geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, geulis teu aya bandingna, amis katungir-tungirna eta awewe. Luar biasa, ku geulis-geulisna pipi nage mantak dijalika kutut di seledak tumak, kuleur-leur na eta pipi. Eureun di lampu merah kula nyamperkeun eta si awewe teh, Om, selamat malam Om, ayo kita ngamar Om. Loh, kok ngamar dibuka kancah teh? Kok ngamar Neng? Emang sabar duit kamar?
50.000 om, nih murah amat cek ulah. Ya murah gitu kan. Dicarekan eta si jablay ku ulah, neng, aing make kopiah, aing make samping, aing make gamis, aing teh ustad. Eta si awewe curik ibu-ibu, minta maaf, hampura Pak Ustad. Aing sugan teh lain Pak Ustad, geus jeung Pak Ustad mah gratis wae, teu kudu bayar. Haram jadah. Luar biasa. Singgah deh, awewe jaga aurat kalian. Tutup rambut kalian, tutup aurat kalian, betul? Walaupun sekarang banyak orang yang bilang orang pakai kerudung itu dianggap teroris, betul? Orang pakai celana cingkrang dianggap teroris, betul? Kurang ajar. Orang pakai kerudung, orang pakai cadar dianggap teroris, biadab. Itu menutup aurat adalah perintah Allah. Ada dalam Al-Quran, ada. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihina min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, dan katakan pula kepada istri-istri orang muslim, orang Islam, untuk menutup aurat, saudara-saudara. Kalau begitu, menutup aurat perintah siapa? Perintah siapa? Perintah siapa? Kalau perintah Allah wajib tidak untuk dilakukan, haram tidak untuk ditinggalkan. Haram ditinggalkan, itu perintah Allah. Ini yang pakai kerudung dianggap teroris. Nu pakai celana cingkrang, ini pakai celana cingkrang dianggap teroris. Ayo nu pakai celana pendek, saceprit saking birit, sedengkul saking tuur, dianggap naon, dianggap gelis, goblok. Luar biasa. Selalu umat Islam pakaiannya diusik, betul? Orang yang pakai cadar, saudara-saudara, dianggap ninja tengari bolong, kurang ajar. Pakai cadar disebut ninja tengari bolong. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau ada perempuan yang menggunakan cadar, saudara-saudara, itu adalah madhabnya madhab Syafi'i, saudara-saudara. Madhab Hanafi, madhab Hanafi, saudara-saudara. Kalau ada perempuan yang tidak menggunakan cadar tapi menutup aurat, itu madhabnya madhab Syafi'i. Kalau ada orang yang pakai celana pendek, pakai lekmong, memakai masker, itu madhab siapa? Madhab siapa? Jokowi celain ngomong. Luar biasa, saudara-saudara. Artinya penting menutup aurat. Hati-hati, tidak sedikit dari golongan perempuan yang masuk neraka karena tidak menutup aurat, betul? Karena kelihatan sehelai rambutnya. Satu helai rambut perempuan 70.000 tahun di dalam neraka, saudara-saudara, betul? Maka dari itu, takutlah kalian kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat, saudara-saudara. Lanjut. Iya kula capek keneh kamari terus di Lampung saminggu. Safari dakwah ke Lampung. Teureun-eureun di Purwakarta ceramah. Ayeuna geus ceramah ieu sorak-sorak sesana, ibu-ibu. Sorak sesana doakeun abdi sing kuat, Bu. Sing kuat. Mudah-mudahan pemajikan abdi sing kuat, sing nambah deui. Benar sih diaminan. Pemajikan ini tukang ningali gentuh. Tuh lu kos Rasalinda pemajikan aing. Lu gelis kos Maria Mercedes. Luar biasa. Mudah-mudahan abdi sing kuat bonya, doakeun ke ibu. Lamun ibu hayang ningali abdi, tingali dina TV, Bu. Tingali dina Trans 7. Lamun eueuh dina Trans 7 ANTP. Eueuh na NTP na Indosiar. Nah Indosiar ANTP Trans 7 eueuh tingali na CCTV intip ku sia kieu. Luar biasa, doakeun abdi sing dipasihan kekuatan, dinalika menyampaikan kebenaran, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing diberikan pertolongan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Laisal firaq lil firaq walakinal firaq lisaw. Perpisahan bukan untuk sebuah perpisahan, tapi perpisahan untuk sebuah kerinduan. Hadani Allah wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.